Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wasarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, mari pertama-tama kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, hidayah dan taufik dari Allah SWT. Alhamdulillah di hari ini, siang hari ini, waktu ini juga kita dapat membuktikan, mewujudkan bahwa kita taat dan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti kita dapat melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan salah satu bukti nyata ketaatan dan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur karena tidak semua saudara-saudara kita Muslim bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti yang kita lakukan di Masjid Raya Candi Lama ini. Materi yang akan saya sampaikan masih bersambung dengan tahapan-tahapan setelah terjadi peristiwa hari kiamat kubro. Yang kemarin saya sampaikan yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Sejak dari anak cucu Adam yang pertama sampai nanti orang yang meninggal bersamaan dengan hari kiamat akan dibangkitkan semua. Kemudian kita besok tidak langsung serta-merta untuk menuju ke surga bagi yang mendapat izin dari Allah, artinya orang yang takwa, dan juga tidak langsung masuk neraka bagi orang-orang zalim. Tetapi ada beberapa peristiwa yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang Yaumul Ba'ats itu atau hari berbangkit, disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 55 dan 56. Kemudian waktu itu saya sampaikan hadis yang menjelaskan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur akan digiring kepada masa itu tidak bisa beranjak kedua kakinya sebelum menjawab 4 pertanyaan yang untuk diminta pertanggungjawabannya. Tetapi di dalam hadis lain juga disebutkan tidak hanya 4 yang waktu itu tentang umur, ilmu, harta dan jasad atau badan. Kemudian di hadis lain juga disebutkan hati, pendengaran dan penglihatan juga diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan main-main hidup di dunia yang hanya sementara ini, karena semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu nanti akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu nanti
akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini disebutkan dalam Quran surat 88, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Ayat yang terakhir, ayat 26, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah Allah yang membuat perhitungan atas mereka. Mereka itu seluruh manusia. Jadi amalan yang kita lakukan, artinya amalan yang baik, apa itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Kalau yang jelek itu jelas sudah tidak akan ditanyakan. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, jamaah salat zuhur yang berbahagia, di sini amalan yang akan disab pertama kali ada 2 hadis, dan hadis ini sahih. Sampai hari ini tidak ada sanggahan bahwa yang menentukan nanti kita masuk surga atau neraka itu adalah sholat 5 waktu plus sholat sunnah itu. Maka amalan sholat kita menjadi ekstra. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamati sholat fa in saluhalahu sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. Artinya amal perbuatan seorang hamba pertama kali di hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya itu baik, maka akan baik seluruh amalan yang lain. Tapi apabila amalan sholat itu rusak, maka amalan yang baik selain sholat juga rusak. Kemudian di hadis lain juga disebutkan, amal perbuatan hamba yang pertama kali akan diperiksa adalah urusan sholat. Apabila sholat itu diterima dari orang tadi, maka diperiksa pula lah amal yang tertinggal. Tapi jika amalan sholatnya tidak diterima oleh Allah dari orang tadi, maka amalan yang lain tidak diperiksa sama sekali. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat zuhur yang berbahagia, ternyata sholat itu menjadi tolak ukur, menjadi pondasi dalam kehidupan manusia, menentukan bahagia atau sengsara nanti di hari kiamat. Makanya non sewu, tolong ibu-ibu, barangkali satu keluarga pendengar pun sholat, bapak belum, pendengar tugasnya dakwah, bapak diajak sholat bu, apalagi putra-putranya sampai kelas 6 SD belum bisa sholat, itu tanggung jawab ibu-ibu atau orang tua, harus bisa sholat, karena ini sangat menentukan bahagia dan tidaknya di hari akhir nanti, di hari pembalasan nanti. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, dalam hadis yang pertama tadi, kalau sholat seorang hamba itu rusak, maka rusak seluruh amalnya. Dan hadis yang kedua, amalan yang akan diperiksa oleh Allah sholat, kalau sholatnya itu diperiksa oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, itu diterima, amalan baik yang lain akan diterima oleh Allah. Yang dimaksud sholatnya rusak itu apa? Non sewu bapak ibu, pertama sholatnya kurang diperhatikan, tidak menjaga waktu sholat tiba, waktu ini dindi, sudah mendengar suara azan baru azan, nanti kalau sudah qomat, setelah qomat baru qomat, nanti kalau sudah salam. Terlalu sibuk ngurusi dunia, berarti pendengar tidak cinta kepada Allah. Termasuk bapak-bapak, seluruh aktivitas kegiatan apapun
menawi dengan sampun mendengar suara adzan, tolong itu dihentikan dulu karena sudah masuk waktu sholat. Dan barangkali di dalam kita melaksanakan sholat juga kurang khusyuk atau kurang tumakninah, karena waktu sholat ibu-ibu setan itu masuk mendekati kita. Maka ketika sholat berjamaah, imam selalu menghadap makmum untuk merapatkan shaf atau barisan. Rasulullah itu tahu setan masuk dari celah-celah shaf yang melihat Rasulullah, sampaikan kepada kita, karena sistemnya akan ganggu. Maka non sewu sering ada imam kadang bacanya surat apa gitu, nanti kadang-kadang agak lupa sedikit, bahkan lupa rakaat. Itu cara setan untuk menggoda, Bu. Napa mulai sholat dhewean ning omah masih nyetel TV, kapan saged ditemukan nggih? Nah ini jadi Bapak Ibu, kemudian secara singkat, orang yang tidak bisa menjaga sholat, baik syarat rukun sholat, kemudian berjamaahnya, habis salam tidak terus meninggalkan tempat, diikuti dengan zikir, ditutup dengan doa. Itulah sholat yang sempurna, waktunya dijaga. Orang yang bisa menjaga sholat, dia di hari kiamat nanti akan mendapatkan suatu petunjuk, cahaya, dan keselamatan. Sedangkan orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, ini nanti akan menjadi bersatu bersama di neraka dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan lagi ini Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis kata Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ibu-ibu kasihan, benjing nak satu keluarga, suami, anak tidak sholat, besok ngumpuli karo Raja Fir'aun, Bu. Makanya diingatkan, kalau perlu Bapak diajak jamaah, Bu. Bukan hanya ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, kalau tidak bisa sholat berjamaah di masjid, berjamaah di rumah. Jangan sholat sendiri. Satu rumah masa sholat sendiri-sendiri, lucu nih, berjamaah, jaga waktunya. Kalau kita tidak ingin menjadi satu dengan Raja Fir'aun besok di neraka, mari kita jaga sholat kita, termasuk dalam sholat berjamaah sampai sempurna. Jadi nanti pada yaumul hisab yang dihitung pertama kali, diperhitungkan pertama kali oleh Allah adalah sholat. Amal yang lain, kalau sholatnya diterima, kalau sholatnya baik, itu nanti amalan baik yang lain akan diperhitungkan. Tapi hajinya berulang kali, sosialnya gede, gitu, zakat, puasa Senin Kemis dan yang lain, tapi sholatnya amburadul. Waktunya tidak diperhatikan karena seorang pejabat, kadang-kadang sholatnya ditunda-tunda. Karena sosialnya saya sudah gede, saya sudah bantu kesana kemari, sehingga sholatnya tidak diperhatikan, percuma. Maka non sewu, kalau ada orang bilang pengen hidup 1000 tahun, tapi ada jawaban, apa gunanya hidup 1000 tahun tapi tidak mengerjakan sholat. Ini ibu-ibu gitu. Sholat itu tidak bisa dibuat main-main, menjadi tolok ukur yang nanti menyebabkan kita masuk surga. Di sini kalau ada orang muslim dari balik sampai mati hanya membaca syahadat ketika akad nikah, tapi tidak sholat sama sekali, tempatnya sudah ditunjukkan, neraka Sakor. Quran surat 74, surat Al-Mudaththir ayat 42, 43, 47, jawabannya ada di situ. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Jawabnya apa Bapak Ibu? Dulu aku tidak termasuk orang yang sholat sampai datang kematianku. Ini ayat 47. Buka kembali surat 74 nggih. Ibu-ibu, oleh karena itu bukan hanya ibu-ibu, seluruh
jamaah sholat zuhur yang berbahagia, kalau keluarga kita masih ada yang sholatnya enggan, tidak mau, tugas panjenengan ibu-ibu sebagai orang tua dan tugas bapak-bapak, apalagi ini liburan, anak-anak kita perlu diawasi. Yang ngaji di LPK tetap disuruh ngaji, karena di situ nanti ada praktek sholat bersama. Jangan dibiarkan karena bayi kemudian lari ke sana kemari, tapi tidak diperhatikan, jangan sampai. Inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi tahap kedua besok setelah terjadi hari kiamat kubro tentang perhitungan amal. Sholat pertama ditunggu, nanti belum ada ditimbang dan pembalasan di hari akhir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan pada seluruh jamaah sholat zuhur ini, dan saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak ingin menyatu dengan Raja Fir'aun, kita tidak ingin bersatu dengan Korun, dengan Haman. Kita pengennya berdampingan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim dan mukmin. Akhirul kata, nasrunallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.